Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan sebagai renungan pagi hari ini. Tuhan, kami hampiri tata kudus-Mu, mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu dalam kami melewati sepanjang malam ini. Pagi hari ini kami bangun menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Kami bangun menaruh kerinduan kami untuk Tuhan, untuk pimpin kami lewat kebenaran-Mu. Urapilah hamba-Mu, biar setiap kata yang keluar dari lidah hamba berasal dari hati-Mu saja ya Tuhan. Urapi setiap sahabat dan rekanku komunitas kita angkatan 1989 yang bersama kami ada dalam grup pelayanan renungan pagi ini. Berkati seluruh penonton dan pendengar, agar firman ini sungguh mengubah kami semua untuk semakin berkenan di hadapan. Kami nikmati firman-Mu dengan penuh kerinduan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Renungan pagi kita hari ini dengan tema akrab dengan Allah. Sebuah cerita dalam Alkitab di Kejadian 6 ayat 9 sampai 22 berbicara tentang riwayat Nuh. Nuh adalah orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Dia memiliki satu istri, 3 anak Sem, Ham, Yafet, dan ketiga anaknya juga sudah punya istri. Pada zamannya Nuh, maksud saya, Nuh paling berkenan di hadapan Allah. Sementara yang lain saat itu, Tuhan menilik bumi sudah sangat rusak. Karena manusia pada melakukan kekerasan, melakukan hidup yang rusak. Dan Tuhan memutuskan akan melenyapkan semua yang hidup di bumi. Karena manusia tidak ada lagi yang mencari Tuhan. Tetapi kepada Nuh, Tuhan berkata, Nuh, aku akan membunuh setiap makhluk di muka bumi. Aku sudah tidak tahan lagi melihat dunia yang sangat rusak. Semua penuh dengan dosa. Bayangkanlah, kalau zaman ini dunia penuh dengan dosa, ada koruptor, ada perselingkuhan, ada aborsi, ada berbagai macam hal, saudara. Sehingga Tuhan tidak tahan dan harus mengambil keputusan, menurunkan air bah dan melenyapkan semua yang hidup. Tetapi Nuh Tuhan sayang. Nuh dan seisi rumahnya Tuhan sayang. Karena Nuh tidak pernah memberontak kepada Allah. Lalu Tuhan berbicara kepada Nuh. Nuh, buatlah sebuah bahtera terbuat dari kayu gopir, lapis luar, lapis dalam, pakai pakal, 500 hasta panjangnya, 300 hasta lebarnya, bertingkat atas, bawah, dan tengah. Setelah kau selesai buat itu, masukkanlah makananmu selama ada di atas kapal itu, sampai air bah nanti surut. Tidak sampai di situ, Tuhan bicara, aku akan menyuruh datang kepadamu sepasang setiap makhluk hidup. Kau akan tinggal bersama-sama di atas bahtera itu, dan bawa jugalah makanan untuk mereka. Cerita ini setiap kita hafal, saudara. Tetangga kita yang Islam pun sampai hafal lagu ini.
Karena dari sekolah minggu kita sudah nyanyi, Nabi Nuh dan istrinya, 3 anak lakinya, 3 anak nantunya masuk dalam bahtera. Tuh kan, hujan lebat turunlah dan seterusnya. Hujan lebat turunlah, 8 orang mereka selamat. Tetapi proses untuk selamat itu yang saya tidak kuat merenungkannya sendiri, saudara. Kenapa? Karena Tuhan janji 1 pasang setiap makhluk hidup akan datang kepadamu. Alkitab tidak sampai menjelaskan bahwa kupu-kupu dulu yang datang, atau merpati dulu yang datang, burung merak dulu yang datang. Tetapi yang jelas setiap pasang, 1 pasang setiap makhluk. Di situ saya mulai ngeri betapa hebatnya hati Nuh yang taat kepada Allah, dampak pergaulannya dengan Allah. Karena apa? Saya pikirkan bagaimana saat ular kobra datang sepasang, bagaimana saat beruang datang sepasang, singa datang sepasang, harimau datang sepasang, monyet datang sepasang, dan banyak sekali makhluk hidup yang kita tidak kenal di Indonesia ini, mungkin ada di luar negeri atau banyaklah, saudara. Dan Tuhan bilang, bawalah makanan mereka masing-masing. Nggak sama makanan merpati dengan burung merak, nggak sama dengan makanan burung cendrawasih, nggak sama kali rumputnya makanan kambing dan lembu, walaupun sama-sama rumput. Tapi saya berpikir ketika Tuhan menyuruh sesuatu, Tuhan pasti beri hikmat dan kepintaran kepada Nuh untuk mengerjakannya. Sehingga tidak ada catatan bahwa ada makhluk yang mati, ada makhluk yang bau, ada makhluk yang bertengkar. Luar biasa sekali ketaatan Nuh kepada Tuhan, saudara. Itu yang harus kita renungkan. Sehingga semuanya itu masuk begitu disiplin. Dan paling menarik di ayat 22, Nuh melakukannya tepat seperti yang Tuhan bilang. Nuh melakukannya tepat seperti yang Tuhan katakan. Artinya makanan hewan, makanannya, bentuk kapalnya, ukurannya, semua dia lakukan. Yang menjadi perenungan bagi kita pada pagi hari ini, berapa kali kita seminggu beribadah, selalu dengar firman. Belum lagi yang kita dengar dari YouTube, pengkhotbah luar biasa, yang semuanya itu menyampaikan isi hati Tuhan. Tapi berapa kali kita melakukannya tepat seperti firman itu? Betapa sia-sianya kita punya waktu datang beribadah, mendengarkan banyak firman, kalau kita tidak melakukannya tepat seperti yang difirmankan Tuhan. Situasi saat ini pasti tidak beda dengan kekerasan ataupun kerusakan bumi pada zaman Nuh. Dan ini waktunya setiap kita bergaul karib dengan Tuhan, supaya anak-anak kita tidak terkontaminasi oleh virus-virus yang mematikan. Anak-anak kita tidak terkontaminasi oleh virus-virus perzinahan, virus-virus narkoba dan sebagainya. Suami kita menjadi suami yang punya wibawa di hadapan Tuhan. Sebab janji Tuhan, 1 orang percaya, seisi rumahnya diselamatkan. Mari siapapun kita yang mendengar firman ini, bangunlah pergaulan yang karib dengan Tuhan. Lakukanlah tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bagimu segala hormat dan pujian. Bagimu syukur kami. Kau Allah yang hebat dan luar biasa. Engkau yang sanggup selamatkan kami, seberapa besar ketaatan kami kepadamu. Terima kasih buat firman hari ini. Jadilah kami seperti Nuh,
pada zaman ini ya Tuhan. So, saat ini pun kondisi bumi sudah sangat rusak. Tapi ajari dan peganglah tangan kami untuk selalu berjuang tepat melakukan seperti yang Kau mau. Supaya kami dan seisi rumah kami senantiasa mendapat belas kasih dan pertolongan daripada-Mu. Siapapun di antara rekan-rekan kami dalam komunitas ini yang sedang bergantung pada dosa dan kejahatan, ampuni mereka, putuskan kutuk untuk setiap tali dosa. Biarlah saat ini kami boleh berjuang, tinggalkan game yang berlebihan, tinggalkan canda yang berlebihan, tapi kami mau membangun hubungan yang karib dengan Tuhan. Biar Tuhan mau menyampaikan isi hati-Mu kepada kami semua yang mengasihi-Mu. Ini doa kami Tuhan, ini kerinduan kami. Perlakukanlah kami sesuai kasih-Mu, sesuai ketaatan kami. Kami akan mulai aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah kami lakukan dengan hati yang sungguh-sungguh mengandalkan Engkau saja. Buat berhasil beruntung apa yang kami kerjakan. Berikan kami kesehatan, panjang umur, dan selalu mengabdi hanya kepada-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin.